kapok. Anies tak mau temui masa buruh dengan alasan ada tamu. Buruh benar-benar menuntut Anies melakukan sesuatu terhadap UMP DKI 2022. Sebenarnya ini salah Anies sendiri yang kepo menjadi pahlawan dengan menaikkan UMP DKI seenaknya dan melanggar aturan besaran yang ditetapkan pemerintah pusat. Kemudian Anies digugat dan PT UN memenangkan penggugat. Sehingga Anies mau tak mau harus menurunkan kembali besaran UMP menjadi 4,5 juta rupiah. Dari sebelumnya 4,6 juta rupiah. Buruh yang senang di awal ternyata harusnya gigit jari. Anies pun jadi sasaran tembak. Mereka menuntut Anies agar ajukan banding terhadap putusan PT UN. Maksa aksi yang tergabung dalam Partai Buruh dan KSPI DKI Jakarta berdemo di depan Balai Kota DKI kemarin siang. Anies sempat diminta untuk keluar untuk segera menemui para buruh. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional SPN Provinsi DKI M. Andri Nasrullah juga menyinggung aksi ketua Anies bersama dengan Wakil Presiden Bank Investasi Eropa di kawasan Duku Atas beberapa hari lalu. Dia berharap Anies juga keluar menemui masa aksi. Kemarin tuh mereka asik jalan dengan Menteri Keuangan Eropa ya, Wakil Presiden Bank Investasi Eropa. Casual ya di jalan. Asik. Harapan kami hari ini Pak Anies keluar menemui kami, kata Andri di depan Balai Kota. Wow, sungguh pernyataan yang sangat telak menohok. Anies memang sempat memamerkan jalan ketual di Duku Atas. Prestasi yang patut dibanggakan dan dipuji oleh pendukungnya. Banjir dibiarkan dan tak terlalu penting untuk dipantau. Buruh mulai mengungkit dukungan di mana mereka mendukung Anies sejak Pilkada 2017 lalu. Bahkan dalam penentuan UMP, mereka kerap berkomunikasi dan berdiskusi untuk menentukan besarannya. Ayolah Pak Anies, kami ini adalah perwakilan buruh DKI Jakarta yang sama-sama berjuang bersama Bapak, selalu mengawal kebijakan Bapak, katanya. Apa yang terjadi? Anies tak mau keluar temui mereka. Katanya sih Anies sebenarnya mau menemui masa aksi. Tapi saat demo berlangsung, Anies sedang ada agenda lain dengan tamunya. Tamu entah siapa dan dari mana. Akhirnya hanya 7 orang perwakilan buruh yang bertemu pihak Pemprov DKI untuk menampung aspirasi mereka. Pihak Pemprov menerima aspirasi yang disampaikan para buruh. Sedangkan tuntutan buruh ini akan dikaji dan dipertimbangkan lebih dulu sebelum memutuskan akan dilakukan banding atau tidak. Anies pun sampai kapok dengan kelakuan buruh. Secara logika hukum, Anies salah karena seenaknya menaikkan UMP tanpa mengikuti aturan. Makanya Anies digugat dan kalah. Mau banding pun hasilnya akan sama saja. Anies pasti paham dia dalam posisi terjepit dan kalah. Makanya Anies tidak berani temui buruh.
karena pasti akan dipaksa berjanji untuk ajukan banding. Dulu Anies berani temui mereka karena merasa bisa menemukan solusi, yaitu menaikkan UMP berdasarkan keputusan sendiri. Anies mungkin merasa dengan menaikkan UMP lebih tinggi takkan ada masalah, berarti sekaligus dielu-elukan buruh. Anies sering menabrak aturan dan seringkali lolos. Kali ini ternyata dia digugat pengusaha dan kalah pula. Mau ajukan banding pun sangat beresiko kalah. Bukan hanya kalah, tapi ditakutkan UMP malah disuruh turunkan lagi. Banding itu sangat beresiko. Anies bahkan bisa dihajar habis-habisan oleh buruh. Soal aspirasi buruh yang sudah diterima, biasanya ini tak akan berefek apa-apa. Takkan ada kelanjutan. Palingan nanti dibilang sedang didiskusikan, dirapatkan, dibicarakan, dimusyawarahkan, dirembuk, dirapatkan sampai buruh pusing dan capek sendiri. Ini hanyalah strategi ulur waktu agar situasi bisa reda untuk sementara waktu, biar buruh tidak terlalu bising. Buruh terlalu bodoh untuk percaya pada Anies, sedangkan Anies terlalu pintar memanfaatkan buruh untuk menjadi sosok seorang pahlawan pembela mereka. Makanya, jangan gampang termakan oleh janji manis yang terlalu muluk. Ujung-ujungnya gigit jari. Harapan yang terlalu tinggi bisa berubah jadi bumerang yang bikin sakit hati. Kalau kalian makin menuntut, yang memberi janji manis di awal akan lari terbirit-birit dan sembunyi. Endingnya, kalian tidak dapat apapun kecuali angin surga doang. Seharusnya buruh ganti strategi, yaitu berikan penghargaan kepada Anies. Kemungkinan besar Anies akan nongol dengan senyum lebar.